Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Lydia Putri Natalia dengan NIM 193020304011, Prodi PPKN Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan micro teaching atau ketika kita menjadi guru, apa yang harus kita lakukan saat di depan kelas. Saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Pada baik semua aja kan? Pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh IMTEK dan juga bagaimana pelaksanaan IMTEK yang sesuai dengan kaidah-kaidah dari Pancasila. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kelas, saya akan cek dulu ya kehadiran kita semua dan juga kehadiran para mahasiswa yang mengikuti kelas saya. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, kalian pasti nggak asing kan dengan istilah kata IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran dan juga sebelum Ibu memberikan pemahaman tentang IPTEK dalam Pancasila, Ibu ingin masing-masing orang untuk memberikan satu contoh terkait dengan perkembangan IPTEK yang ada di sekeliling kalian. Satu contoh saja. Baik, setiap orang telah menyampaikan pendapatnya masing-masing tentang apa saja kemajuan IPTEK yang ada di sekitarnya. Nah, untuk memperjelas bagaimana tentang IPTEK itu seperti apa di dalam Pancasila, Ibu akan memberikan penjelasannya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Nah, kalian perlu tahu dulu tentang apa sih itu IPTEK. Nah, jadi IPTEK itu merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi di berbagai bidang. Jadi IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kalau pengembangan IPTEK itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, apa sih manfaat IPTEK ini? IPTEK ini merupakan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat bermanfaat sekali ya di dalam sektor kehidupan manusia dan juga terutamanya di Indonesia. Karena dengan memanfaatkan IPTEK, banyak hal yang lebih bisa dicapai untuk bisa membuat kehidupan yang lebih baik dan juga untuk mendapatkan keuntungan untuk berbagai pihak. Nah, salah satu pengembangan IPTEK itu contohnya seperti alat komunikasi ya, yang dulunya hanya bisa mungkin telepon SMS, tapi sekarang kita bisa akses berbagai hal apapun dengan handphone kita. Nah, dan juga dengan adanya IPTEK ini, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi itu akan berkembang dan masyarakat itu akan paham dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Tidak hanya itu juga, IPTEK ini merupakan suatu pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan juga pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menerapkan Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan kristalisasi atau dalam artian pembentukan dari nilai-nilai sosial budaya yang merupakan pemurnian dan kristalisasi dari kebiasaan adat istiadat, kebudayaan, dan juga peri kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sikap selektif bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK itu pada prinsipnya harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem dan juga UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, di dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam artian, apa yang bisa kita selektif, pengaruh ilmu pengetahuan teknologi itu sangat besar sekali ya.
dan juga ilmu pengetahuan teknologi itu membuat kehidupan yang dulunya harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu bisa kita ringkas. Nah, kalau misalnya zaman dulu nih, misalnya seperti mesin fotokopi atau sebagainya, itu kan termasuk dalam pengetahuan ilmu pengetahuan teknologi ya, dan juga banyak berbagai hal lainnya yang dikembangkan. Nah, dengan Pancasila kita bisa memilih bagaimana ITEK itu dikembangkan di dalam negara kita. Jadi kita itu nggak yang serta-merta langsung ada ITEK ini langsung ikut, no. Tapi kita bagaimana caranya supaya ITEK ini bisa sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 32. Nah, di UUD NRI tahun 1945 pasal 32 ini menyebutkan bahwa negara itu memang harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat. Nah, yang harus kita lakukan adalah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi dalam artian ITEK bisa berkembang, pengetahuan itu bisa berkembang, tapi nilai-nilai budaya dari rakyat Indonesia itu jangan sampai hilang. Nah, mulai dari misalnya tarian daerah, tapi kita bagaimana caranya untuk mengkristalisasi itu menjadi sesuatu hal yang modern, kita ubah dari yang mungkin konsepnya lama ke konsep baru dengan pemurnian dari kristalisasi dari kebiasaan adat istiadat. Dalam artian walaupun ITEK itu berkembang, walaupun pengetahuan itu berkembang, walaupun teknologi itu berkembang, kita tetap harus mengarah ataupun kita harus terus ibaratkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bermasyarakat, itu semuanya diatur di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dan juga nilai Pancasila sebagai paradigma pengembangan ITEK. Maksud Pancasila sebagai paradigma pengembangan ITEK atau ilmu pengetahuan teknologi itu adalah memberikan dasar nilai bagi pengembangan ITEK sebagai hasil budaya manusia yang harus didasarkan pada moral ketuhanan dan juga kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Dengan demikian, Pancasila akan mampu menyesuaikan dengan perubahan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan atau ITEK dengan tetap memperhatikan dinamika dari aspirasi masyarakat. Paradigma itu bagaimana pola berpikir masyarakat atau sesuatu hal yang mendasari adanya masyarakat itu. Nah, kita itu didasarkan pada moral ketuhanan dan juga kemanusiaan. Dalam kita berpikir mengenai memahami tentang ITEK, kita harus berparadigma kepada ketuhanan dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab, sama seperti yang telah dijelaskan di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu akan mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ITEK akan terus berkembang, tapi harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma atau pola berpikirnya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai nilai dasar itu mengandung nilai atau dimensi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Nah, dimensi inilah yang menjadi nilai dasar dalam mengembangkan ITEK yang sesuai dengan Pancasila. Nah, lalu juga dimensi-dimensinya ya, ada dimensi ontologis, epistemologi, aksiologis. Saya akan jelaskan. Ontologis itu adalah ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tak mengenal titik henti. Dalam artian ilmu pengetahuan itu harus terus digali, harus terus dikembangkan. Jangan cuma hanya berpusat kepada satu pengetahuan, tapi kita harus cari tahu kebenarannya apakah benar seperti ini, karena ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang dan juga akan terus bertambah seiring dengan berjalannya zaman dan juga alat-alat teknologi yang memungkinkan untuk bertambahnya ilmu pengetahuan itu. Nah, dan juga Pancasila sebagai dasar epistemologi itu adalah Pancasila ini dijadikan senjata untuk analisis dan metode berpikir sebagai tolak ukur dalam mencari kebenaran. Kita bisa cari teknologi, tapi tetap saja teknologi itu harus didasarkan pada sesuatu hal yang bisa menjamin kesejahteraan orang banyak. Jangan membuat teknologi yang dengan niat jahat seperti misalnya membuat teknologi yang menghancurkan bangsa Indonesia. No, tapi kita menggunakan teknologi yang ada dengan dasar bahwa kita mencari kebenaran dengan menggunakan metode berpikir Pancasila dan juga metode berpikir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ sudah dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa dengan pengetahuan ilmu teknologi itu kita bisa berkembang di masyarakat, kita bisa saling menjamin HAM antar masyarakat dan juga bisa menciptakan sebuah manfaat yang besar bagi banyak orang. Lalu juga aksiologis mengandung nilai imperatif atau memaksa dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila akan menjadi satu kesatuan. Ilmuwan yang dituntut harus memahami Pancasila. Nah, dalam dimensi berpikir Pancasila itu harus aksiologis, dalam artian mau tidak mau, tidak dikerjakan ataupun tidak dikerjakan
semuanya harus berdasarkan kepada nilai imperatif memaksa bahwa Pancasila itu adalah sesuatu hal dasar ataupun hukum dasar yang harus ditaati oleh setiap warga negara selama masih berada dalam wilayah Indonesia, selama menjadi masyarakat Indonesia, selama masih menjadi bagian dari Indonesia. Kita harus menaati bahwa Pancasila itu sebagai aksiologis, dalam artian setiap tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan kepada Pancasila. Nah, dan juga nilai Pancasila sebagai motivator perkembangan ITEK. ITEK bisa berkembang. ITEK itu digunakan untuk mencerdaskan bangsa dan juga untuk membuat nilai-nilai Pancasila itu bisa ditegakkan, dan juga nilai-nilai Pancasila yang tinggi sebagai pembelajaran, sebagai kedaulatan, dan juga mengangkat martabat kita sebagai negara Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai motivator perkembangan IPLEK. Sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya, Pancasila itu ada apa aja? Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan ada dan berada, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan juga permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai Pancasila ini? Pancasila ini sebagai motivator dari perkembangan ITEK. Jangan kita membuat suatu hal ITEK itu sebagai sesuatu hal yang meruntuhkan moral bangsa Indonesia. No, tapi ITEK itu sebagai dasar pengembangan untuk membuat Pancasila itu nilainya semakin tinggi, semakin dijunjung, semakin dianggap kebenarannya itu sebagai sesuatu hal yang menjadi dasar dari perkembangan ITEK. Jadi jadikan Pancasila itu sebagai motivator untuk kita membuat suatu perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Dan juga sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ITEK. Bagaimana? Nah, caranya adalah dengan kita menerapkan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh ITEK dengan mengedepankan peranan Pancasila dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, peranan Pancasila ini apa saja? Peranan Pancasila ini sebagai filtrasi, dalam artian Pancasila berperan sebagai filtrasi, maksudnya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia masih mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Nah, mungkin mengikuti tren atau mengikuti pengetahuan itu nggak harus kita melunturkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kita bisa menggunakan pengetahuan dan nilai-nilai bangsa itu jika dipergunakan dengan baik. Itu bukan melunturkan, tapi mengangkat nama baik budaya kita, dan juga sebagai tolak ukur. Nah, sikap selektif bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ITEK? Yaitu dengan selalu bernilai positif, dan juga jangan melakukan sesuatu hal yang bernilai negatif. Nah, oleh karena itu Pancasila di sini berperan untuk mengukur nilai baik dan juga buruk. Misalnya nih, persatuan Indonesia, ada ITEK yang mungkin perkembangan ITEK itu pasti selalu didasari pada berbagai kemajuan, tapi di dalam kemajuan itu juga banyak hoaxnya gitu. Nah, jangan jadikan berbagai berita hoax yang terjadi di masyarakat itu sebagai sesuatu hal yang nanti meruntuhkan persatuan Indonesia. Nah, tapi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita, dan kita harus bisa memilah dan juga menggunakan teknologi yang ada ini untuk sesuatu hal yang baik. Nah, dan juga ITEK ini sebagai alat kontrol. Nah, ITEK sebagai alat kontrol dalam perkembangan Pancasila. Pancasila dalam ITEK ini berfungsi sebagai alat kontrol. Jadi adanya ITEK, Pancasila ini berperan gitu. Kalau misalnya adanya ITEK, Pancasila berperan bahwa apa sih yang baik dan apa sih batasan-batasannya gitu. Nah, jadi Pancasila dalam ITEK itu berperan sebagai filtrasi, tolak ukur, dan juga alat kontrol. Nah, disinilah peran Pancasila terhadap kemajuan ITEK ini berfungsi. Dan juga selesai. Ini adalah materi tentang perkembangan teknologi atau sikap selektif dalam menghadapi teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kepada Pancasila. Nah, setelah Ibu menjelaskan, pada kesempatan kali ini silahkan nanti kalian membuat kelompok dan Ibu akan mencoba untuk memberikan tugas kepada kalian, dan tugas ini akan dibahas di minggu depan. Silahkan dipelajari baik-baik. Kemungkinan di minggu depan kita bakalan presentasi. Nah, jika tadi kita mengawali awalan kelas kita dengan doa, maka ada baiknya jika kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini juga dengan doa. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
Selesai. Baiklah, saya akhiri. Silahkan dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan presentasi sesuai dengan tugas yang telah saya berikan.